Ahmad bukanlah sopir kawakan. Ia masih tergolong baru dalam dunia pengemudi barang, dan selama ini lebih sering membantu sebagai kenek. Tapi hari itu, langit Semarang yang berawan seolah menjadi saksi momen bersejarah baginya. Untuk pertama kalinya, ia dipercaya oleh majikannya untuk menyetir mobil sendiri, sebuah mobil pick-up tua, untuk mengambil pesanan rajungan dari daerah yang asing di telinganya, Alas Roban. Nama itu tak memberi kesan apa-apa di pikirannya. Tidak menyeramkan, tidak pula menarik. Hanya sebuah nama lokasi yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Yang ia tahu, tugas itu penting dan kepercayaan ini tidak boleh disia-siakan. Sampean berangkat pagi-pagi. Ini rutenya. Nanti begitu sampai daerah Subah, cari warung sate Haji Subali. Nah, di depannya ada jalan kecil. Masuk situ. Lurus aja sampai ketemu desa nelayan di ujung. Jelas Pak Husin, sang pemilik truk sekaligus bosnya, sambil menggulung kertas rute dengan peta seadanya. Ahmad mengangguk penuh semangat. Siap, Pak. Terima kasih sudah percaya. Insya Allah saya selesaikan hari ini juga. Pak Husin menepuk bahunya. Hati-hati, Mat, jangan ngebut, jangan gampang panik. Kalau nyasar, langsung telepon. Dengan senyum lebar, Ahmad pamit. Ia memeriksa mesin kendaraan, memastikan ban terisi angin penuh, dan tangki bahan bakar terisi sampai leher. Beberapa botol air minum, sekantong roti sobek, serta sebatang coklat ia masukkan ke tas. Tak lupa powerbank dan charger colokan rokok. Jaga-jaga kalau ponselnya ngedrop. Perjalanan pagi itu terasa menyenangkan. Udara sejuk, langit kelabu tanpa matahari menyilaukan. Jalanan kota perlahan berubah menjadi perbukitan yang hijau dan menenangkan. Ahmad menyetir sambil menyenandungkan lagu-lagu dangdut dari radio. Pikirannya dipenuhi bayangan pantai dan suara debur ombak dari desa nelayan tempat ia akan menjemput rajungan. Namun, menjelang tengah hari, suasana mulai berubah. Ahmad yang mengikuti rute dengan patuh, akhirnya menemukan warung yang disebutkan, warung sate Haji Subali. Warungnya sederhana, berdinding kayu, dengan spanduk kusam bertuliskan namanya. Beberapa pengunjung tampak makan siang di dalam. Ahmad menghentikan mobil di pinggir jalan besar dan memastikan instruksinya benar. Masuk dari depan warung ini, terus aja sampai ke ujung, katanya. Gumamnya, ia menyeka keringat dari dahinya, lalu mulai menyalakan mesin kembali. Begitu mobil berbelok ke jalan kecil yang dimaksud, suara kehidupan mulai meredup. Rumah-rumah penduduk masih tampak di kiri kanan. Anak-anak bermain layangan, ayam berlarian, dan suara ibu-ibu mengobrol terdengar dari balik pagar rumah. Namun, itu hanya berlangsung sebentar. Sekitar 2 kilometer dari jalan utama, rumah-rumah mulai menghilang satu persatu. Jalanan menyempit, berubah menjadi aspal tua yang pecah-pecah dengan semak tinggi di kedua sisi. Pepohonan mulai mendominasi pemandangan, tinggi, rapat, dan seolah menunduk, menatap Ahmad dari atas. Suara radio berderak-derak karena sinyal mulai hilang. Ahmad mencoba mengalihkan pikiran dengan menyenandungkan lagu sendiri, tapi dadanya mulai terasa sesak tanpa alasan. Udara menjadi lebih lembab, dan aroma tanah basah menguar kuat dari balik pepohonan. Ini kok kayak jalan ke hutan ya? Pikirnya, mulai merasa ragu. Ia mengeluarkan ponsel dan menelepon bosnya. Pak, ini saya udah masuk jalan kecil dari depan sate Haji Subali. Tapi jalannya sepi, kanan kiri hutan semua. Suara Pak Husin terdengar santai. Iya, memang begitu jalannya. Terus aja, nggak jauh lagi itu desanya. Jawaban itu menenangkan. Sementara, beberapa ratus meter ke depan, jalan yang semula cukup bersahabat mulai bergelombang. Akar pohon merobek aspal dan semak belukar mulai menjulur ke jalan. Ahmad memperlambat laju mobilnya. Matanya awas memperhatikan sekitar. Dan di sanalah ia melihatnya. Sebuah gapura kayu tua berdiri miring, menopang dirinya di antara dua pohon besar. Kayunya lapuk, sebagian catnya terkelupas dimakan usia dan kelembapan. Tapi satu hal yang langsung mencuri perhatiannya, tulisan yang tertera di papan kayu atasnya. Selamat datang di Desa Roban Siluman. Ahmad menelan ludah. Kata, siluman,
Itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia memandangi gapura itu cukup lama sebelum memutuskan untuk tetap melaju. Mungkin cuma nama aneh, atau mitos kampung, pikirnya mencoba waras. Setelah melewati gapura, suasana berubah total. Jalan semakin sempit, pohon-pohon makin tinggi dan rapat, menyisakan cahaya matahari yang hanya menerobos sedikit dari celah-celah daun. Udara terasa dingin meski hari masih siang. Tak ada lagi tanda-tanda peradaban. Tidak ada rumah, tidak ada orang, tidak ada suara burung. Yang ada hanyalah suara ban menggilas kerikil dan detak jantung Ahmad yang makin cepat. Mobil pickup itu melaju perlahan. Ahmad mulai gelisah tapi terlalu takut untuk berhenti. Satu-satunya harapannya sekarang adalah segera tiba di desa pengepul. Ia menggenggam setir erat-erat. Jari-jarinya berkeringat. Setiap belokan seperti membuka pintu ke tempat yang lebih asing, lebih sunyi. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu di kejauhan. Bayangan rumah-rumah sederhana mulai muncul, berdiri berjajar seperti menyambut tamu. Ahmad menarik napas lega. Tapi kelegaan itu cepat memudar saat ia menyadari bahwa desa itu terlalu sunyi. Tidak ada suara ayam, tidak ada suara anak-anak. Beberapa orang tua duduk di teras rumah mereka, tapi hanya diam, memandang Ahmad tanpa senyum, tanpa gerak. Tatapan mereka kosong, seolah tidak benar-benar melihatnya. Ahmad melambatkan mobilnya, menurunkan kaca sedikit. Ia mendekati seorang kakek tua yang duduk dengan tangan bersilang di dada. "Maaf, Pak," sapa Ahmad dengan sopan. "Saya mau tanya, tempat pengepul rajungan yang mana ya?" Kakek itu menoleh, menatap Ahmad dengan sorot mata yang sulit dibaca. Lalu, perlahan, ia menunjuk ke sebuah jalan kecil di samping rumah berdinding bambu. Tanpa berkata sepatah kata pun, Ahmad mengangguk, mengucap terima kasih, dan kembali menyalakan mesin. Suara mesin mobil terasa terlalu nyaring di tengah keheningan desa itu. Ia mengarahkan mobil mengikuti petunjuk sang kakek. Jalanan makin sempit. Namun akhirnya ia sampai di sebuah bangunan kayu terbuka dengan beberapa ember rajungan segar. Tak ada siapa-siapa. Tapi di atas meja, ada tumpukan kardus berisi rajungan siap angkut. Di sampingnya, sebuah kertas bertuliskan, "Untuk Ahmad dari Pak Husin, sudah dibayar. Silakan bawa." Ahmad tertegun. Siapa yang meletakkan ini? Kenapa tidak ada orang? Langit mulai memerah. Senja datang perlahan. Ahmad mendesah dan menatap kembali ke jalan masuk. Ia tahu ia harus segera pergi, tapi jantungnya berdebar kencang. Sesuatu dalam dirinya berkata bahwa jalan pulang mungkin tidak akan semudah datang. Tanpa sadar, ia memandang gapura tua yang tadi dilewatinya dan merasa seolah jalan itu sedang menunggunya kembali, tapi bukan untuk pulang melainkan untuk mengurung. Ahmad memandangi kotak-kotak berisi rajungan segar di bangunan kayu terbuka itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia lega karena berhasil menemukan lokasi pengepul seperti yang diperintahkan oleh bosnya. Tapi di sisi lain, keanehan yang menyelimuti desa itu membuat kulitnya merinding meski hari masih sore. Ia melirik ke sekeliling. Rumah-rumah tua berderet di sepanjang jalan desa, tapi hampir semuanya tertutup rapat. Beberapa orang tua duduk di beranda. Tidak ada yang berbicara, tidak pula beraktivitas. Mereka hanya menatap, seolah Ahmad adalah satu-satunya warna dalam lukisan kelabu yang telah lama membeku. Ia menurunkan barang dari mobil dengan cepat, menyusun kardus-kardus rajungan dengan hati-hati. Tak ada satupun suara yang memecah keheningan, selain desah napasnya sendiri dan gemerisik daun yang tertiup angin pelan. Baru ketika ia hendak menutup bak belakang, seorang lelaki parubaya mendekat. Tubuhnya tinggi, kulitnya terbakar matahari, dan bau laut melekat di pakaian lusuhnya. Matanya tajam namun tampak lelah, dan wajahnya dihiasi cambang tipis yang acak. "Mas," panggilnya pelan. Ahmad menoleh, sedikit terkejut. "Iya, Pak." Lelaki itu berhenti beberapa langkah darinya. "Pulangnya jangan malam ini. Menginap saja dulu di sini." Ahmad mengernyit. "Memangnya kenapa, Pak?" Lelaki itu menatap ke arah hutan yang membentang di balik desa. Matanya kosong namun dalam. "Tempat ini, kalau malam bukan tempat yang ramah.
terutama untuk orang luar. Ahmad terdiam sejenak, hatinya berkecamuk. Bagian dirinya ingin mengikuti saran lelaki itu, tapi ia juga sadar kalau ia harus kembali secepat mungkin. Itu sudah janji pada Pak Husin. Ia tidak membawa pakaian ganti, tidak tahu apakah tempat ini punya penginapan, dan yang terpenting, ia tidak ingin terlihat pengecut. "Saya hati-hati saja, Pak. Insya Allah cepat sampai," jawab Ahmad sopan, meski di hatinya mulai tumbuh rasa was-was. Lelaki itu tidak membalas. Ia hanya menatap Ahmad lama, lalu perlahan berbalik dan berjalan menjauh tanpa kata. Langit mulai menggelap. Ahmad segera masuk ke mobil, menyalakan mesin, dan menarik napas dalam-dalam. Ia melirik jam di dashboard. Pukul 18.05. Azan maghrib baru saja berlalu. Mobil bergerak perlahan, menyusuri jalan kecil yang tadi ia lewati. Pohon-pohon yang siang tadi tampak biasa kini berubah menjadi siluet hitam raksasa yang mengurungnya dari segala arah. Suara jangkrik menggantikan kicau burung, dan kabin mobil terasa seperti kotak sempit penuh udara dingin dan kecemasan. Beberapa menit berlalu dalam hening, lalu tiba-tiba, radio mobil berderak. Suaranya patah-patah lalu hening total. Tidak ada lagu, tidak ada suara, hanya sunyi. Seolah semua sinyal ditelan bumi. Ahmad menyentuh tombol volume, memutar tombol pencarian stasiun. Tak ada tanggapan. "Kenapa lagi ini?" gumamnya, mencoba menenangkan diri. Namun perhatian Ahmad segera teralih ke sesuatu di pinggir jalan. Di bawah sebatang pohon besar, ia melihat beberapa benda menggantung. Awalnya ia berpikir itu karung berisi buah, mungkin nangka atau kelapa. Tapi bentuknya tidak biasa, terlalu besar, terlalu mirip tubuh manusia yang membungkuk. Ahmad memperlambat mobilnya. Lampu depan menyapu benda-benda itu lebih jelas. Jantungnya mencelos. Benda-benda itu memang mirip tubuh manusia. Bungkusannya lusuh, dan salah satunya bahkan terlihat seperti memiliki kaki yang menjulur ke bawah. Rambut hitam panjang tergantung dari sisi lainnya. Ahmad membelalakan mata. Tangannya gemetar di setir. Ia segera mempercepat laju mobil. "Bukan manusia, bukan manusia," katanya berulang-ulang dalam hati, mencoba menyangkal apa yang baru saja ia lihat. Tapi belum sempat ia tenang, mobilnya mendadak terasa berat. Seolah-olah ada sesuatu yang ikut menumpang di bak belakang. Gas diinjak lebih dalam, namun mobil tetap merangkak lambat seperti sedang membawa beban berlebih yang sangat berat. Nafas Ahmad memburu. Ia melirik ke spion tengah, dan disitulah ia melihatnya. Sosok-sosok gelap berdiri di belakang mobil. Wajah-wajah pucat, mata hitam kosong, dan tubuh mereka seperti bayangan yang bergerak perlahan. Salah satu dari mereka menaiki bak mobil. Tangan kurusnya mencengkeram sisi mobil seperti siap memanjat ke dalam kabin. Mulut Ahmad komat-kamit membaca apapun yang ia ingat. Ayat kursi, surat Al-Ikhlas, Al-Falah, An-Nas, semuanya dilafalkan berulang-ulang, campur aduk dengan detak jantung yang menghentak di dada. Ia membunyikan klakson panjang, berharap bisa mengusir apapun yang mengikutinya. Tapi suara klakson hanya terasa seperti jeritan sia-sia di antara pepohonan hutan yang gelap dan membungkam. Jalanan menurun dan berkelok. Ahmad mengemudi dengan kecepatan tinggi, tanpa peduli lagi pada jalan rusak atau jurang di sisi kiri. Ia hanya ingin keluar dari tempat itu. Ketika ia melihat gapura tua bertuliskan, "Selamat datang di Desa Roban Siluman," dari arah sebaliknya, air matanya hampir tumpah. Ia seperti baru saja keluar dari rahang raksasa yang hendak menelannya hidup-hidup. Begitu melewati gapura itu, suara mesin kembali normal. Mobil terasa lebih ringan, dan suhu kabin perlahan menghangat. Tapi Ahmad belum berani berhenti. Ia terus menyetir tanpa menoleh, bahkan tanpa berani melihat ke spion tengah lagi. Ia merasa seolah ada mata yang masih memperhatikannya dari balik pohon. Bayangan-bayangan itu belum sepenuhnya pergi. Beberapa kilometer kemudian, jalan kembali bersatu dengan jalan raya besar. Lampu-lampu kendaraan lain mulai tampak. Ahmad membelokkan mobil ke bahu jalan dan menghentikan kendaraannya. Ia menutup mata, menarik napas panjang, lalu menangis. Tangis diam-diam, bukan karena lelah,
Tapi karena takut, karena ia tahu, ia baru saja keluar dari tempat yang bukan milik manusia biasa. Setelah beberapa menit, ia menoleh ke dashboard. Jam menunjukkan pukul 22.58. Padahal ia meninggalkan desa setelah maghrib, sekitar pukul 18. Perjalanan yang seharusnya hanya 1 jam, kini terasa seperti 5 jam lamanya. Waktu membeku, gumamnya lirih. Atau aku yang dibekukan? Malam itu, Ahmad melanjutkan perjalanan dengan tubuh gemetar dan hati dipenuhi ketakutan yang tak mudah dijelaskan. Ia tidak hanya merasa tersesat di jalanan, tapi seolah-olah telah tersesat di antara 2 dunia. Pagi harinya, mata Ahmad masih sembab. Ia sempat tidur hanya beberapa jam di parkiran pinggir jalan sebelum matahari mengintip malu-malu dari balik awan. Langit berwarna kelabu pucat, mencerminkan keadaan batinnya yang belum pulih sepenuhnya. Tapi hidup tak menunggu siapapun. Setelah membasuh muka di musala kecil dan menyeruput kopi sachet dari warung terdekat, Ahmad kembali duduk di balik kemudi. Ia menatap jalan tol yang membentang panjang di hadapannya. Tol Trans Jawa. Ini bukan lagi jalan hutan atau desa kecil misterius. Ini jalur resmi, beraspal mulus, dengan lampu jalan, rest area, dan papan petunjuk. Ini jalur aman, pikirnya. Tak akan ada gapura tua, sosok aneh di spion, atau bayangan menggantung di pohon. Ini dunia manusia, katanya pelan, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Dari Majalengka menuju Semarang lalu ke arah Jember, perjalanan kali ini akan menempuh ratusan kilometer. Tapi dengan kondisi jalan bebas hambatan, Ahmad yakin bisa mencapai tujuan dengan cepat. Ia sudah mengganti mobil dengan pusolong, sejenis truk ringan berisi tumpukan kasur pesanan. Angin pagi menyusup lewat celah jendela. Radio mobil kembali bersuara, menyiarkan lagu dangdut lawas yang menenangkan. Ahmad bersenandung pelan, sesekali menyeka keringat dari tengkuknya. Namun saat sore beranjak malam, hujan datang. Awalnya gerimis kecil, lalu berubah menjadi hujan deras yang menampar kaca mobil. Suara wiper bekerja keras membersihkan air, tapi pandangan tetap kabur. Jalan tol perlahan-lahan sepi. Lampu-lampu kendaraan lain menghilang satu persatu di kejauhan, menyisakan Ahmad sendirian melintasi aspal basah yang mengilap. Petir menyambar di kejauhan, memperlihatkan bayangan gunung dan hamparan sawah yang basah kuyup. Ahmad memperlambat laju truknya. Ia tahu mengemudi dalam hujan deras tanpa visibilitas yang baik hanya akan mengundang petaka. Saat memasuki kawasan bernama Kelakah, perutnya mulai terasa perih. Matanya berat. Ia belum benar-benar pulih dari kejadian semalam. Berhenti sebentar nggak apa-apa, pikirnya. Ia menepi di bahu jalan tol, di sebuah area kosong yang mungkin bekas proyek perbaikan jalan. Tak ada mobil lain, tak ada suara selain hujan yang menghantam atap mobil dan angin yang bersiul lirih. Ahmad mematikan mesin dan menyandarkan kepala ke sandaran kursi. Ia menutup mata, membiarkan tubuhnya sedikit rileks. Namun beberapa menit kemudian, ia terjaga oleh suara aneh. Bukan suara hujan, bukan juga suara kendaraan. Itu seperti dengkuran berat, dalam, bergemuruh, seperti suara makhluk besar yang sedang tidur, atau bernapas dengan kasar di luar mobil. Matanya langsung terbuka. Ia menahan napas, hanya mengandalkan pendengaran. Suara itu terus terdengar, kadang seperti dengkuran, kadang seperti geraman pelan, seolah sesuatu sedang berjalan mengitari mobilnya. Dengan perlahan, ia melirik ke kaca spion, gelap. Ia mencoba menyalakan lampu kabin, tapi ia mengurungkan niat. Jangan menarik perhatian, bisik hatinya. Tangannya gemetar saat menyentuh kunci kontak. Mesin menyala, dan tanpa berpikir panjang, ia segera menarik gas. Truk melaju kembali menembus hujan. Namun ketegangan belum berakhir. Beberapa kilometer ke depan, di jalur tol yang sunyi dan basah, sebuah sosok muncul di kejauhan. Ahmad menyipitkan mata. Seseorang menunggang kuda hitam di jalan tol, di tengah hujan deras, di jalur kanan, melaju sejajar dengan truk Ahmad. Enggak mungkin, bisiknya. Itu orang di tengah tol.
Kuda hitam itu melesat tanpa suara, tanpa terganggu hujan atau angin. Penunggangnya mengenakan jubah panjang, wajahnya tertutup tudung kain, dan tubuhnya tegak seperti patung. Aneh, kecepatan larinya menyamai truk Ahmad yang saat itu melaju 60 km per jam. Ahmad terpaku, pikirannya ingin berhenti, tapi tubuhnya membeku di balik setir. Dan tiba-tiba, kuda itu berbelok, memotong jalur Ahmad. Tanpa sempat mengerem sempurna, truk Ahmad berguncang. Ada bunyi benturan ringan di bagian depan. Ahmad menjerit, refleks menginjak rem hingga kendaraan terseret beberapa meter. Hujan terus mengguyur. Asap tipis keluar dari knalpot. Ia segera keluar dari mobil. Tubuhnya gemetar, rambut dan bajunya basah kuyup. Ia melihat ke depan. Tidak ada apa-apa. Tidak ada orang. Tidak ada kuda. Tidak ada tanda darah. Tidak ada tubuh. Hanya bumper depan mobil yang penyok. Dan plat nomor sedikit melengkung ke dalam. Ahmad memeriksa semak-semak, kolong mobil, bahkan menyalakan senter ponsel. Tapi hasilnya nihil. Seolah ia menabrak sesuatu yang tak terlihat. Hatinya mencelos. Ketika ia kembali duduk di dalam mobil, ia merasakannya lagi. Perasaan lama yang kemarin sempat ia tinggalkan di hutan roban. Mobilnya terasa berat. Setiap injakan gas seperti tertahan, seolah truk itu membawa sesuatu yang sangat besar, atau banyak hal yang ikut menumpang. Bulu kuduknya berdiri. Keringat dingin mengucur meski AC sudah ia matikan. Di luar, hujan masih deras. Dan di dalam mobil, suasana terasa lebih dingin dari sebelumnya. Ahmad menengok ke spion tengah, lalu menutupnya dengan jaket. Ia tidak ingin tahu apa yang ada di kursi belakang. Ia tidak ingin melihat siapa atau apa yang sedang menatapnya diam-diam dari kursi kosong. Ia memejamkan mata sejenak, menggertakkan gigi, lalu menekan gas dalam-dalam. Laju mobil kembali menembus malam. Tapi di kepalanya, pertanyaan-pertanyaan terus berputar. Apa yang ia tabrak? Kenapa tidak ada bekasnya? Apa maksud suara dengkuran tadi? Dan yang paling mengganggu, kenapa tol yang biasanya ramai malam ini terasa seperti dunia milik makhluk lain? Saat lampu-lampu rest area mulai tampak di kejauhan, Ahmad akhirnya menarik napas lega. Ia membelokkan mobil ke area parkir kecil di sisi tol, turun, dan berdiri di bawah atap warung sederhana. Hujan mulai reda menjadi gerimis. Di dalam warung, seorang lelaki tua duduk sambil menyeruput kopi. Ia menatap Ahmad lama, lalu berkata pelan, "Mas, tadi lewat mana aja?" Ahmad menelan ludah, duduk di bangku kayu, dan dengan suara gemetar menjawab, "Majalengka, lewat Roban, sekarang lewat tol Tapal Kuda." Lelaki tua itu mengangguk pelan. Wilayah Tapal Kuda itu, tempat yang aneh. Banyak yang tidak kelihatan di siang hari, keluar di malam seperti ini. Ahmad tak mampu berkata apa-apa. Ia hanya diam, karena dalam hatinya, ia tahu perjalanan ini belum selesai. Ia belum benar-benar bebas dari teror yang mengikuti sejak malam pertama. Langit belum benar-benar jernih meski gerimis telah reda. Ahmad kembali duduk di belakang kemudi. Tubuhnya masih menggigil, meskipun jaket telah ia kenakan kembali. Di luar jendela, sisa hujan menempel seperti embun, memburamkan pandangan. Jalanan tol di depannya terbentang kosong, membelah kegelapan menuju arah yang ia sendiri sudah tidak tahu bisa ia percaya atau tidak. Rest area yang barusan ia singgahi terasa seperti satu-satunya titik terang yang tersisa di dunia ini. Tapi Ahmad tidak mungkin tinggal di sana selamanya. Muatan harus sampai, dan malam harus diselesaikan. Ia menyalakan mesin. Radio masih mati. Tidak ada suara. Tidak ada lagu, hanya suara batinnya sendiri yang terus berbisik. Jangan berhenti, jangan lihat ke belakang. Mobil kembali melaju, menembus jalan tol yang kini mulai tertutup kabut rendah. Lampu depan membentuk lorong cahaya yang pendek, dan di sekitarnya hanya ada warna abu-abu kelabu. Udara kembali terasa lembab dan dingin, membuat kaca jendela berembun tipis. Ahmad sudah mencoba menenangkan diri. Ia terus membaca doa dalam hati. Tapi saat kendaraan menanjak pelan menuju jalan lurus setelah belokan kecil,
Sesuatu membuat napasnya tercekat. Di depan sana, puluhan sosok berjajar rapi di sisi kanan dan kiri jalan. Mereka berdiri diam, mengenakan jubah gelap. Tangan mereka lurus ke bawah. Kepala mereka tertunduk. Mereka membentuk lorong manusia, mengapit jalan tol seperti barisan penjaga kuburan. Cahaya lampu mobil hanya menyinari bagian bawah tubuh mereka. Kaki-kaki kaku dan jubah yang basah tergantung seperti tirai. Tidak ada wajah yang bisa ia lihat, hanya siluet dan tatapan menusuk yang bisa ia rasakan, bukan lihat. Ahmad menekan pedal rem. Mobil melambat. Tubuhnya mendadak terasa berat. Tangannya dingin. Kakinya kaku. Apa ini? Kenapa mereka diam saja? Ia tahu satu hal pasti. Jika ia berhenti, jika ia ragu, ia tidak akan pernah keluar dari tempat ini. Dengan tangan gemetar, ia menekan klakson panjang-panjang. Suara nyaring itu menggetarkan udara malam. Para sosok itu tidak bergeming. Mereka tetap berdiri, tetap menatap, tetap diam. Ahmad merasa seluruh pikirannya nyaris lumpuh. Aku harus lewat. Harus. Bisiknya sambil menutup mata dan menghitung napas. Ia memejamkan mata sejenak, menggenggam setir sekuat tenaga, dan dengan satu tarikan napas panjang, ia menekan gas dalam-dalam. Truk melesat menembus lorong manusia itu. Suara ban menghantam aspal basah. Angin bergemuruh melewati sela jendela. Ahmad menolak untuk membuka mata. Bahkan sekejap pun. Ia hanya bisa berdoa dalam hati, membaca semua ayat yang ia hafal, berharap tidak ada tangan dingin yang tiba-tiba meraih dari jendela, atau kepala yang menyembul dari dashboard. Beberapa detik seperti abadi. Tapi saat ia membuka mata, jalanan sudah kosong kembali. Sosok-sosok itu menghilang. Tidak ada apapun di jalan. Tidak ada jejak. Tidak ada bekas ban. Tidak ada air hujan yang menandakan seseorang berdiri di sana tadi. Jalan tol itu kembali menjadi ruang hampa, panjang, dan sunyi. Ahmad tidak tahu apakah harus lega atau menangis. Beberapa menit kemudian, sebuah papan bertuliskan Rest Area KM 546 muncul di kejauhan. Seperti oase dalam padang gurun, rest area itu tampak seperti satu-satunya tempat yang bisa ia percaya. Ahmad segera membelokkan truk ke jalur masuk. Di sana, hanya ada satu warung kecil yang masih buka. Lampunya kuning remang. Spanduk di depannya basah dan mengibarkan ujung-ujungnya tertiup angin. Seorang lelaki tua duduk di dalamnya, memandangi Ahmad dengan tenang. Ahmad turun dari mobil. Langkahnya goyah, tubuhnya gemetar, tapi matanya penuh air yang ditahan. Ia duduk di bangku kayu warung itu tanpa bicara. Lelaki tua itu menuangkan teh hangat dan meletakkannya di depannya. Minum dulu, Mas, katanya pelan. Ahmad hanya menatap uap teh itu tanpa menyentuhnya. Beberapa menit berlalu. Lalu tiba-tiba, semua cerita itu mengalir dari mulut Ahmad. Dari awal perjalanan ke Roban, gapura tua, benda tergantung di pohon, sosok di spion, suara dengkuran besar, penunggang kuda, hingga barisan makhluk berjubah di jalan tol. Lelaki tua itu tidak memotong. Ia hanya mengangguk-angguk pelan. Akhirnya, dengan suara berat dan perlahan, ia berkata, "Mas tadi lewat mana saja?" "Dari Majalengka, lewat Roban, Subah, terus ke selatan," jawab Ahmad lemah. Lelaki itu mengangguk. "Iya, Mas baru saja lewat wilayah Tapal Kuda." Ahmad mengernyit. "Tapal Kuda?" Lelaki itu duduk lebih tegak, menatap Ahmad dalam-dalam. "Wilayah dari Probolinggo, Lumajang, sampai Jember. Dulu, katanya tempat perjanjian antar kerajaan besar. Banyak prajurit gaib yang menjaga jalurnya sampai sekarang. Dulu, bukan semua orang bisa lewat. Harus izin." Ahmad hanya bisa membatu. "Mereka bukan marah," lanjut lelaki itu, "tapi kaget. Karena Mas lewat tanpa permisi. Mereka merasa terganggu." "Saya tidak tahu," bisik Ahmad. "Iya, banyak yang tidak tahu. Tapi mereka tetap ada." Lelaki tua itu tersenyum samar, lalu berkata lirih, "Kalau lain kali Mas masuk wilayah asing, terutama yang sepi, sunyi,
atau terasa berbeda udaranya, berhenti sebentar. Dalam hati ucap salam, minta izin. Tak perlu keras, tak perlu ritual aneh, cukup niat baik dan doa dalam hati. Ahmad mengangguk perlahan. Kata-kata itu seperti menancap dalam di jiwanya. Sederhana, tapi bermakna. Malam itu, setelah teh habis dan tubuhnya sedikit lebih hangat, Ahmad kembali ke truk. Ia menatap langit yang mulai terbuka, memperlihatkan bintang-bintang yang bersinar malu-malu. Sebelum menyalakan mesin, ia menunduk sebentar. Dalam diam, ia berdoa, "Permisi, saya hanya lewat. Tak bermaksud mengganggu. Mohon izin dan lindunganmu ya Allah." Truk kembali melaju, menyusuri sisa tol yang mulai sepi menjelang subuh. Ahmad tahu, perjalanannya masih panjang. Tapi malam itu, sesuatu berubah dalam dirinya. Sejak kejadian itu, ia tidak pernah lagi lupa berdoa setiap memulai perjalanan. Ia selalu memberi salam dalam hati saat memasuki daerah baru, tak peduli seberapa modern atau tuanya tempat itu. Ia tahu, di balik dinding dunia ini, ada dunia lain yang diam-diam mengamati. Dan hanya dengan kerendahan hati, manusia bisa melewatinya dengan selamat. Perjalanan itu mengubah Ahmad dari seorang sopir pemula menjadi penjaga doa-doa kecil di jalan sunyi. Dan cerita itu akan selalu ia simpan sebagai pengingat bahwa dunia manusia bukanlah satu-satunya dunia yang ada.